sekarang itu banyak banget orang yang mulai suka motor. Mereka tadinya bukan anak motor, mereka nggak ada bayangan sama sekali dia mereka punya motor, tapi akhirnya kan ya lo tahu kan Om, media sosial begitu menggilanya gitu kan. Lu juga boy. Iya. Ngeracunin. Lu juga. Lu pakai buka-buka trip lagi nggak punya motor kan sama motor. Pulang dari ikut trip dia beli motor. Konyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana Lebaran. Sekali lagi kita semuanya tim Bacot mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Dan kali ini kita datang ke tempat yang seru banget. Gokil nih tempatnya. Gede banget, isinya banyak. Khusus buat lo yang seneng berantakin motor di sini. Gua nggak di segini banyak gua nggak ngeliat ada yang jadi boy. Ada aja yang copot boy. Iya, ada aja yang kurang-kurang ya kan. Jangan-jangan dia spesialis ditungguin emang boy. Terus tiba-tiba nggak sempet ngedisplay jadinya terus tiba-tiba disambangin sama tim Bacot ya. Yes, hari ini kita sudah bertandang ke kediaman dari Om Doni Haryanto. Bener ya? Yes, benar Om. Siap. Soalnya gue kenalnya selama ini Om Doni doang, baru tahu nama panjangnya hari ini. Banyak boy sebenarnya kayak gitu boy. Kita tidak motor tuh bahkan nggak tahu nama aslinya ya. Nah, itu dia. Gue aja nggak tahu nama aslinya Om Gareng. Serius, gue aja nggak tahu nama aslinya dia kan. Tahu gue. Jangan. Taunya lu bisa lompat. Taunya cuma Gareng penjelajah. Iya. Penjelajah dunia gelap. Temennya Dora. Dora Explorer. Penjelajah dunia gelap. Gak karuan kalau gua. Nah, Om Doni ini adalah pemilik dari studio motor, ya, House Studio Motor, dan juga ada majalah online, Discover Ride Magazine. Lalu juga ada ini trip buat khusus adventure Ya. Jadi dia Indonesian Ride to East. anak motor, hidupnya di motor, profesinya motor, nyari duitnya di motor, semuanya lo mau. Semuanya pokoknya Motor ya. Terus kalau tiba-tiba dunia motor habis juga gue. nggak ada itu. habis. Ada ceritanya. Iya. Kalau mau mobil dulu karena sebenarnya lifestyle-nya emang tetap jalan terus. Jalan terus Iya. ya kan. Ini curiga nih tulang sama uratnya kalau dibuka rantai sama sasis ya kan. Mendarah daging gitu. Om, ini ngobrol-ngobrol boleh cerita sama temen-temen nih di rumah. Sejak kapan sih sebenarnya menggeluti dunia permotoran? Kan gue denger juga dari Om Gareng udah lama nih sebenarnya udah kenal juga gitu. Cuma habis itu mungkin yang satu mainnya ke hutan, yang satu mainnya ke timur ya kan. Sebenarnya gue tuh udah SMA sebenarnya udah seneng motor. Cuma waktu itu sempat kecelakaan. Terus bokap bilang tuh, anak gue pokoknya nggak boleh ada yang main motor. Apaan tuh gitu kan? Akhirnya kuliah gue santai, nggak pakai motor sama sekali. Terus begitu kerja, mulai tuh suka lagi. Terus 2008 tuh gue udah sempat akhirnya 2008 gue kepikiran, kayaknya gue pengen ya punya bengkel motor. Waktu itu masih main Matic-Matican tuh Om. Zamannya Matic baru rilis kan. Wah lagi gila-gilanya tuh, lowrider yang dipanjang-panjangnya lagi gila kan. 2008 akhirnya pas tuh 2008 gue diriin studio motor. Terus 2009 kemalingan Om. Enggak lu waktu itu masih ini ya gayanya lowrider ya. Masih. Lowrider. Oke. Yang motor-motor sesuai eranya. Yang motor-motor Yamaha Nuvo, Mio, iya. Yang motor-motor yang sekarang orang bilang scrambler segala itu belum ada. Belum musim lihatnya. Masih bobber dulu. Iya, orang lihatnya apa nih motor? Jorok banget gitu kan. Frame-nya dipotong-potong. Gue sempat jadi juri custom gitu kan. Bener, makanya gue kenal. Tapi gue nggak tahu namanya gitu. Akhirnya 2008 jadi itu studio motor. Masih main. 2009 gue kemalingan Di habis ini loh di workshop di loh. workshop habis semuanya. Nah, mulai tuh info gue ngeliat orang ngebangun. Dulu orang masih bilangnya Jab Style. Ya. Ada orang bilangnya Jab Style, ada yang nulisnya Jab Steel gitu kan. Gue lihat coba motor pertama kali yang gue bangun tuh Thunder 125. Punya teman kantor gue Om.
dan terbukti. Gratis dia. Dan terbukti. Gratis ya. Jelek banget waktu itu. Gratis itu gratis. Gratis. Itu temen lu yang minta tuh, lu yang Gue yang minta. nyetan-nyetanin. Gue bangun deh motor lu Tiger Iya, iya. 125. Gue bangun tuh. Oh, janjinya pasti keren lah pokoknya gitu ya. Terbukti. Jelek banget Om. Gue ngeliat udah tuh pelan-pelan akhirnya starting 2009 akhir udah mulai main di custom. Iya. Pelan-pelan belajar lah gue ngeliat orang caranya bikin, kalau bikin tanki, bikin body work segala macam. Ya akhirnya sampai sekarang begini. Hebat sih lu. Hebat. Dan namanya udah kemana-mana. Ya. Dan itu juga di Bali ada ya? Di Bali 2017. 2017. Terus ada di Bali. Kenapa lu milih Bali waktu itu ya? Karena pengen nyanyiin itu ya? Yang satu brand itu ya? Enggak. Gue sejujurnya kalau setiap ngejalanin ini gue nggak pernah mau. Gue mungkin agak-agak udah antisosial gitu dalam artian ya udah, maksudnya gue orang lain. Enggak, lu setuju nggak? Di Bali kan ada satu brand yang custom dari Australia itu kan. Itu kan banyak anak-anak custom nih yang lihat, ngapain sih lu beli motor mahal-mahal banget, ngerjainnya juga nggak istimewa kan. Itu beredar itu kan. Nggak cuma di kalangan modifikator tuh, di kalangan konsumen yang senang-senang gaya itu juga bilang gitu. Jadi itulah yang mendorong kemudian Bali akhirnya kayak diserang gitu sama anak-anak Indonesia di Bandung, Dari daerah buka lain di situ, kasih tahu gitu. Sebenarnya kita bisa. Itu benar nggak? Tapi sebenarnya gini, kalau bicara brand yang tadi lo sebutin ya Om ya, terlepas dari apapun itu gue sebenarnya salut sama dia. Iya. Biar gimana pun ya kita nggak bisa pungkirin ya. Iya. Akhirnya orang mau ngebangun Scorpio dengan budget yang mahal, orang akhirnya tahu itu sebenarnya dari dia ya, dari dia. Gue selalu bilang bahwasannya kita nggak bisa munafik. Bahwasanya mereka lah sebetulnya yang ciptain tren, terutama untuk motor-motor yang small bike sebetulnya. Jadi pada saat gue datang ke Bali sebenarnya gue nggak pikiran apa-apa. Gue cuma pengen buka rentalan motor. Motornya motor custom, sama gue lagi pengen belajar kopi Om. Ya udahlah dan kebetulan Jauh ya belajarnya sampai ke Bali, gokil. Itu sih. Alasan aja jangan lu ke Bali. Sebenarnya sama kayak lu, gue lagi mau menghindari dunia yang terang, mau masuk ke gelap. Jangan Itu dia tuh. Alasan sebenarnya. Sebenarnya sama kayak lu. Dari sanalah tercipta Indonesian Right to Ease. Ya, Indonesia Right to Ease itu sebenarnya baru ada 2018. Oke, setahun setelah Bali buka ya. Enggak, gue Bali itu Agustus 2017. Oke. Jadi kurang lebih sekitar 6 bulan. Terus kepikiran gue cuma pengen bikin lah trip. Nah, mulai itu akhirnya ya sebelumnya udah suka lah, gue suka jalan naik motor gitu. Walaupun gue nggak suka rame-rame, senangnya yang cuma sendiri. Kadang-kadang juga sama bini gue Om. Terus akhirnya 2018 itu Februari kita mulai rilis Indonesia Right to Ease. Jadi gue bikin package adventure, cuman beda kayak lu gitu kan yang jelajah masuk hutan, gue enggak. Jadi gue bikin mereka bisa fun. Ya kalau gua sama Daras bikin gak ada gitu. Iya. Orang banget dibayar aja nggak mau, dibayarin bensinnya itu Soalnya kan kalau gue ngeliat lu berdua ada setengah sufi. Setengah sufi. Dia kayak ikutan sedih lu gua nih. kadang sedih, karena pengikutnya. Dia kayak ikutan lu nih. Enggak, dia lebih bijak sekarang loh. Wah dia gila loh. Ya, jangan dengerin. Iya Salah nih, ya. gagal lu berangkat nih 30 motor ya kan, nyampe paling berlima. 25 putar balik. Wah, gareng ampun dah. tapi bener. Maksudnya kadang-kadang memang hidup itu kan pilihan. Pilihan, iya. Iya. Lo mau nyemplung kemana-mana kan itu pilihan gitu kan. Ya. Gue jamin nggak masuk UGD gua kalau main sama gue. Iya. Ya banget dikit. Masuk IGD. Sampai Pulang nggak akhirnya- dibukain pintu. sampai akhirnya kan pilihan orang untuk menggemari terutama motor. Ada orang yang suka cuma oke, motor gue pakai buat lifestyle seharian. Ada orang yang seneng naik motor, gue pengen explore nih Indonesia, gue pengen riding kemana. Bahkan nggak sedikit yang cuman karena suka model dia beli. Iya benar. Para Sudiro. Iya. Terus ada yang model kayak lu kan Om, yang sukanya ya udah gue sukanya menggelusukan, bukan lewat jalan yang main road gitu kan. Ya akhirnya masing-masing punya gaya sendiri. Iya, punya gaya sendiri. Jadi kalau ngomongin custom, ngikutin perkembangannya dari awal 2000-an ya, sampai sekarang hampir 1 dekade. Ada benang merahnya nggak sih dari awal lo bangun motor sampai sekarang, karya-karya yang diciptain dari workshop lo nih? Gue sebenarnya kita tidak pernah identik dengan satu gaya sebenarnya, karena emang kalau studio motor ngebangun ya best request orang. Gue bikin gaya apa, orang yang request.
Tapi lu benang pasti bikin icon dulu kan. bikin icon, Bikin icon kemudian nah, jadi iya. dasar. Tapi maksudnya kalau kita bicara keseluruhan di dunia custom di Indonesia terutama, gokil sih, sejujurnya Iya, gokil emang. karena tapi tetap kita masih sangat terinfluence dari luar negeri. Itu kita nggak bisa munafik lah. Yang benar-benar influence-nya tetap dari luar negeri. Tapi yang gue suka adalah perkembangannya memang luar biasa sih. Sampai akhirnya event makin banyak, ya kan? Ya kayak Om Gareng acara custom di Bali ikut dia datang tiba-tiba, wah, gue bilang anjir, Dari penjelajah datang gitu kan, penjelajah datang. Terus akhirnya semuanya jadi sesuatu yang keren sih ya. Ya teman-teman kayak teman-teman public figure gitu kan akhirnya juga mulai banyak yang suka main motor gitu kan. Ya kalau gue sih ya udah let it flow aja, kita jalanin sama-sama. Kalau di studio motor tuh signature-nya yang paling mencolok tuh apa tuh? Maksudnya gini, ya lu paham lah ya mungkin pertanyaan lu. Jadi kalau ini motor keluar di studio motor, ini punya si B, ini punya si C. Sebenarnya gue juga ada sering dengar lah ya, maksudnya gue sendiri tidak terus langsung dalam tanda kutip mentasbihkan pokoknya gue harus aliran ini. Tapi banyak orang bilang karena mungkin memang gue hampir 3-4 tahun belakangan memang banyak banget yang bangun scrambler dan banyak yang bilang ya udah studio motor identik sama scrambler kayak gitu. Tapi ya udah, walaupun sebetulnya nggak ke arah situ juga sih Om. Maksudnya Tapi gua karena di dalam darah permotoran lu ada hasrat adventure juga Ada sih. DNA-nya. Ada hasrat adventure-nya dia kan bukan 100% yang knee down. Iya. Bukan yang knee down. Jadi ya itu tadi kan dia punya travel, Iya. adventure segala macam. Jadi kan cafe race. Iya. Ban pasti pakai ban-ban udah kayak di sini. Iya, dual purpose pasti. Iya kan? Iya. Ban yang siap kita ajak main di sini. lu tinggal pilih ya. Jadi ban-ban yang siap meninggalkan jalan yang benar. Iya iya. Iya kan? Walaupun sebenarnya secara fisik desain nggak mesti pakai ban kayak gini nih. Yes, Tapi ya karena lu punya. Ini biasanya permintaan dari yang punya motor. Apa terlalu influence sama ide lu? Nah, mereka biasanya memang kalau pada saat emang terus telepon Iya. atau WhatsApp sama ini waktu datang, Mas gue cuma pengen ngebangunnya scrambler Mas. Kadang-kadang ada yang nggak tahu loh scrambler kayak gimana sih gitu kan. Iya. Begitu tunjukin fotonya, Mas ini bukan scrambler, ini cafe racer Mas. Lu kan kecein aja. Terus gue memang pakemnya adalah ya pada saat ngebangun motor scrambler paling tidak motor itu kan sebenarnya ban jadi salah satu point of interest ya. Oh iya, Lo iya, percaya iya. itu kan. Terus lu pakai motor adventure bannya terus ban kayak begini Iya, juga iya. orang geli ngeliatnya. dan kan. menentukan performa juga. Iya, pada akhirnya, betul. kan? Tahu banget itu. Nggak usah diceritain. Ada motor. Udah tahu banget. Lu pernah naik motor mules gara-gara apa? Nah, udah tuh. Jadi ya gue yang memang yang bilang Mas, ini pilihan bannya, lo tinggal pilih. Based on juga anggaran yang lo mau siapin, karena harga ban kan variatif banget. Iya, kan. iya. Ada yang harganya dari sekian juta sampai sekian Iya. ratus sampai sekian ratus. Jadi akhirnya itu pilihan. Ya udah, karena sekarang memang banyak beredar yang satu merek itu untuk ban gitu kan, paling gampang dicari. Paling gampang dicari ukuran yang aneh lagi. Yoi, paling gampang dicari sampai akhirnya sekarang pilihannya orang memang lebih gitu. Kasihan. Di pasar gampang. nyesuaiin sih sebenarnya kan kalau scrambler udah sangar, udah gagal. Lu kalau mau juga bisa, woi, fotonya dipasangin dengan itu. Yoi. Gue tinggal telepon nih, gue. Yoi, gampang banget gitu kan. Tinggal telepon, tinggal siapin budgetnya. Iya iya iya. Terima endorse nggak? Terima endorse ya? Terima dia, Banget. banget. Oke. Selain cerita bahwa di awal mula ketika mulai gitu ya bikin studio motor, terus sempat kena musibah lah ya, hilang sampai habis tuh berarti satu tempat tuh. Itu nggak ketemu tuh ya? Gue nyesek Om. Itu nggak ketemu ya? Enggak, gue nyesek tuh. Begitu gue datang pagi-pagi, gue ngeliat gembok udah patah. Begitu gue buka, anjir. Itu nggak cuma motor lu ya? Untungnya motor nggak diambil loh. Tapi dulu tuh gue sebenarnya nggak main custom. Oke. Jadi karena gue bergabung di satu komunitas skuter matic, jadi akhirnya gue banyak parts loh buat motor-motor matic dan itu akhirnya ya udah hilang. Tapi ya udah kan itu perjalanan hidup. Iya, iya. Kayaknya kurang amal gue waktu itu. Iya, iya. Nah, tapi selain itu cerita-cerita seru apa sih? Kadang kan namanya custom kan
kita ngobrol kadang tuh imajinasi gitu kan, walaupun misalnya ada referensi gitu, tapi kan imajinasi. Itu satu. Antara yang punya sama yang bikin belum tentu satu frekuensi tuh Iya. ngobrolnya kan. Begitu jadi, oh begini gitu. Kalau happy, fine gitu kan. Tapi ada nggak yang sampai 3D dan bongkar lagi deh, bongkar lagi gitu. Jauh banget sih. Jadi sekarang jadi akhirnya belajar juga lah dari pengalaman kan. Ya namanya ngebangun usaha, jatuh bangun gitu kan. Itu udah biasa lah. 3 tahun belakangan gue setiap mau ngebangun motor, gue pasti akan desainin dulu. Jadi gue desain dulu, mamanya. Karena kadang-kadang kan orang mau ngebangun motor dengan gaya A. Iya. Dia nggak bawa ide tuh ya, bro. Seringkali nggak bawa ide referensi, ya. Iya, nggak bawa. Referensi motornya A, sementara motornya B. Sekarang terus tiba-tiba motor basic yang dipengenin gayanya dia bawa mamanya motornya Triumph nih. Terus tiba-tiba motornya sendiri dia punya Yamaha Scorpio. Kan secara dimensi kan udah beda Iya, banget. beda. Tapi akhirnya ya 3 tahun belakangan gue desain dulu. Jadi gue desain buat dia juga nanti enak pada saat nanti dia, oh mas kok ada yang kurang nih, bro ada yang kurang nih, dia mereka juga lebih enak komplainnya. Kalau yang terpenting buat kita tuh kadang-kadang kan customer suka berubah-berubah om. Tengah jalan berubah, dicas ngedumel gitu kan. Gue udah enak nih sekarang ada desain, kalau dia berubah gue cas. Itu dia, gue juga punya pengalaman soalnya mau ngebangun motor ya kan, di awal udah semangat nih ngobrol segala macem gitu kan, jadinya beda ya. Tapi ntar kita ceritain ya, habis yang satu ini kita iklan dulu. Yes, balik lagi di Bacot, kita masih ngobrol cerita-cerita seru dari Om Doni pastinya ya. Nah, itu memang penting ya, jadi ya komunikasi awal sama customer, karena kan dunia custom tuh sebenarnya dibilang gede ya nggak gede-gede amat, ya kan. Dan biasanya kan orang yang akan datang ya dia lagi dan lebih ke rekomendasi kan. Di tempat itu tuh keren, asik servisnya gitu kan. Ngobrol aman gitu kan. Kita masih pekerjaannya kalau di Indonesia, bro. Iya. Belum bisa 100% kita bilang industri. Iya, Industri belum. Karena kalau di Amerika udah sampai komponennya ada. Iya, Kita iya. komponen masih beli. Artinya itu kita belum bisa disebut Iya, betul. industri. Iya, Kita perakitannya aja kan. Jadi sebenarnya yang paling menyenangkan sekarang itu banyak banget orang yang mulai suka motor. Mereka tadinya bukan anak motor, mereka nggak ada bayangan sama sekali dia mereka punya motor, tapi akhirnya kan ya lo tahu kan om, butuh asistensi. media sosial begitu menggilanya gitu kan. Lu juga, boy. Iya. Racunnya. Lu juga. Lu pakai buka-buka trip lagi nggak punya motor kan sama pulang dari ikut trip dia beli motor. Konyol. Tapi kan followernya dia Doski paling banyak, racunnya Tapi paling iya, gede. tapi persentase pengikut yang di motor dikit, bos. Renannya nggak bisa diikutin. Nah, tapi akhirnya emang bener-bener sih, maksudnya sekarang itu memang kalau dibilang tuh dunia custom di Indonesia menurut gua memang cukup cerah. Tapi gua nggak tahu sampai berapa tahun lagi ke depan. Mudah-mudahan perkembangannya terus. Nah itu lo ngeliat trennya tren sesaat atau tren yang akan berkembang terus sih? Karena kan Indonesia tuh sering banget tuh di berbagai macam bidang ya. Iya. Ntar tuh ada trennya gitu. Dulu kita inget basket, wah Liga Kobatama tuh gila banget gila, gitu terus kan. tiba-tiba Terus kan. futsal juga sempet main Iya. gitu kan. Sepeda deh, Iya. fiksi, ya kan, lari juga. Sampai tiap minggu ada, buset, di tiap titik ada event gitu kan. Nah motor bakal kayak gitu juga nggak khusus custom nih? Atau justru growing terus nih? Cuma trennya yang switching dari apa, pindah. To be honest, tapi sorry ya, gue masih ngeliat memang sebenarnya industri custom di Indonesia itu menurut gue, nggak tahu kalau orang lain, kita masih industri follower. Iya. Makanya tadi gue bilang influence-nya masih datang dari luar. Dan gue ngeliat memang di luar negeri om, kalau kita baca memang makin menggila. Iya, makin Maksudnya ATPM sekarang banyak brand-brand yang udah ngeluarin motor yang memang benar-benar typically custom Iya, banget custom. bentuknya. Betul. Mau itu Yamaha, Iya. mau itu Kawasaki. Dan gue ngeliat sebenarnya kita bicara Terakhir bukan BMW nih. Iya terakhir BMW. Menjadiin kanvas banget Iya, ya. udah terakhir BMW. Tapi maksudnya gini, di luar dari Indonesia ternyata di luar negeri memang mereka menggila. Nah, akhirnya influence itu masuk nih ke kita, masuk ke kita, diaplikasiin teman-teman akhirnya ini. Selagi memang industri di luarnya masih berjaya, masih menggila, gue masih percaya Indonesia masih tetap Akan growing terus ya. Iya, jadi, nah
di kita tuh kan akhirnya juga banyak artis-artis motornya Om, seniman-seniman motornya kita nggak bisa pungkirin Iya, mereka banyak, bangun banyak. motor memang sangat luar biasa Iya. gitu kan. Ya akhirnya mereka juga akhirnya yang terus sekarang apalagi banyak lah event-event di custom di Indonesia yang akhirnya ngebantu ngebawa nih pelaku-pelaku custom di Indonesia untuk hadir di luar negeri. Tinggal yang tadi gue setuju Om yang Om Gareng bilang. Tinggal sebetulnya adalah siapin ke depannya ini harus jadi industri. Harus jadi industri. Jangan cuma Iya, jangan cuma lihat katalog iya, misalnya. betul. Kita masih ngeliat katalog Betul. beli. Kalau cuma sebatas aparel, merchandise menurut gua masih belum jadi sesuatu yang luar biasa ya. Tapi memang once seharusnya memang ini udah jadi Komponennya. industri, udah Iya. jadi komponen. Komponennya. Lo ada visi nggak untuk ke arah sana? Modalnya gede Om. Jadi untuk sementara ya gua ngalirin aja deh. Tapi kan dulu juga mungkin pas lo mulai nggak kebayang punya tempat segede gini kan? Susahnya kan sebenarnya kan menyangkut regulasi di negara kita juga Om. Iya. Kadang-kadang ya gue juga miris lah ya, maksudnya kita nggak bisa Dulu kan pungkirin. sempat ada wacana kan bahwa pemerintah itu akan tentukan badan yang kalau kayak SNI-nya lah. Iya. Jadi buat modifikasi. Untuk sertifikasi. Makanya salah satunya kayak di Amerika kenapa boleh? Ini setahu gue gitu ya. Mereka tuh kalau sasis dia nggak bikin, bengkel nggak bisa bikin. Jadi beli aja model sasis yang udah ada brand yang punya legalitas. Iya, memproduksi dan- SNI. iya. Tinggal pilih lu mau sasis yang mana. Iya. Nggak bisa sembarangan. Iya. Kalau orang kita kan bisa dangdung. Iya. Nah itu sebenarnya jujur Om, kalau emang itu di Indonesia itu bisa dilakuin, wah gue sebagai Iya kan? sebagai orang yang ada di sini senang banget ya. Om, ya. Nah. Maksudnya, cuman kan problemnya cuma satu Om. Untuk menuju ke arah situ kan ya lu tahu birokrasinya kita, wah baba lihat pisan, goblok. Amin kan. banget ya, amin Iya. banget. Sampai anda ini ya, gue setuju yang tadi Om Gareng bilang. Di luar negeri itu memang bener Om, banyak workshop custom tuh yang mereka ngambil partnya dari B. Iya. Di sini mereka akhirnya cuma ngerakit. Contoh sama gua terus Om Darius punya manufaktur yang bikin frame dan memang sudah tersertified segala macam. Sampai akhirnya ngebuat motor yang gua bangun juga legal di jalan. Legal. Gua pengen banget Iya, Om. legal. Dan gue juga percaya beberapa teman-teman kalau semua kemarin kan ada tuh yang bilang wah kalau motor tidak dirubah, kalau tidak ada legalitasnya denda 24 juta. Ya kayak Jokowi pakai lah kan jadi rame. Yo, gue juga sebenarnya pengen kalau semuanya kita bangun motor terus diuji semua. Cuma kan balik lagi Om, gimana mekanismenya, berapa biayanya. Kalau biayanya terus tiba-tiba Jadi lebih puluhan mahal. juta kan gue males Mendingan juga, Om. belanja dari luar. Dan Iya. juga regulatornya paham nggak sama detailnya ya kan, sama teknisnya. Gak usah jauh-jauh soal kebisingan knalpot deh. Gak bisa Lu sebenarnya. tolak ukurnya mau pakai apa? Gak bisa, gue pernah bicara kok. Iya. Gue pernah bicara Nggak sama bisa. orang lingkungan dan sama pelaku gitu ya. Karena suara itu berkait sama tingkat hidup seseorang, Iya. ekonomi. Iya. Lu nyalain tukang putu mayang masuk ke kampung gak ada yang ribut. Tukang putu mayang masuk ke komplek lu diributin. Percaya nggak? Iya. Itu ekonomi boy. Betul. Gitu. Jadi di itu di mana yang Suka nggak suka itu Iya. berlaku ya. Sekarang penindakan terhadap knalpot gitu ya. Iya. Lo yang nindak aja nggak ada alat ukur. Iya, nggak ada alat ukur. Di Apalagi. Om, terus mau pakai apa dengerinnya? Ya sekarang terus kalau tiba-tiba kayak motor cc gede deh, Iya. anggap Harley deh semuanya. Emang udah dari lahirnya mau suaranya gede, gitu, gimana lagi? Terus tiba-tiba di-compare sama Matic yang pakai knalpot, knalpot racing kan susah juga kalau kayak gitu. Kayak motornya beliau, kalau suaranya cuma Gue kan nggak seru. pernah Harus diberhentiin kencang sama suaranya. polisi gue. Iya. Knalpot motor gue 150 cc kan. Iya. Emang kan udah gue ganti. Wah, ini Lu knalpot- nakal juga berarti. Karena gue wartawan gue berani. Karena gue wartawan gue berani. Berisik nih. Enggak berisik, saya nggak denger pak. Oh ini kenceng, saya nggak denger. Siap, kuping bapak sakit apa kuping saya sakit? Ada dokter nggak di sini? Cuma gue gitu bingung kok. Jadi memang susah membuktikan diri itu kalau nggak punya alat. Jadi kalau di jalanan bisa debat. Balik lagi regulasinya juga masih belum mensupport Ya. industrinya ya untuk berkembang ya. Iya, yang gua bingung ya maksudnya kemarin terus tiba-tiba kita digegerkan presiden pakai motor custom. Iya. Gua agak optimis tuh, anjir presiden aja udah pakai motor custom gitu kan. Bisa Harusnya industrinya dapat dukungan. harusnya ya. iya, ini harusnya ada bukti nyata, bukan cuma sekedar wacana, ada bukti nyata yang bisa ngedukung industri ini. Ini teman-teman banyak loh, ya Om Gareng tahu lah, mungkin Om Darius juga tahu.
pelaku custom di Indonesia itu banyak banget banyak. Om. Dari mulai yang skala kecil, dari mulai yang udah menengah sampai yang udah benar-benar serius itu banyak banget. Dan orang awam melihat industri atau bisnis di modifikasi itu cuma mekanik. Padahal turunnya banyak, tukang jahit, tukang cat, Iya. tukang jago ngaduk cat aja ada harganya tuh. Cat, betul. Karena warna-warna di custom kan kadang-kadang orang cuma pengennya Iya. jadi itu nggak ada di Otentik stok, aja udah, iya. stok OEM-nya nggak ada. Belum seniman-senimannya kayak pinstriping, Iya, pinstriping-nya. lettering segala macam itu. Iya, letter, itu jahit, itu sebenarnya kalau dibilang industri ini tuh sebenarnya udah nyerap tenaga kerja banyak banget. banyak. Di luar dari setiap bengkel semuanya punya karyawan berapa Iya. ya, tapi yang tadi Om Garin bilang ini turunannya kan banyak Banyak nih turunannya. yang hidupin orang. Betul. harusnya udah mulai sih ya, Harusnya. negara udah mulai ngelirik. Iya, dan biasanya orang-orang nanti akan berpikir, oh bikin asosiasinya dulu gitu kan. Asosiasi, baru nanti regulasinya dah, Iya. panjang gitu. Bener, Memang kan? harus dari atas ke bawah. nggak bisa dari bawah. Pelaku dan Penikmat Motor Custom Indonesia. Anjing begitu Bil, singkatannya apa? Tapi lu percaya nggak Don bahwa sebenarnya pesat tidaknya atau berkembang tidaknya dunia, kalau kita mau sebut industri lah ya, UKM lah, UMKM gitu, UMKM di bidang modifikasi itu bergantung dari semangat teman-teman modifikator untuk menghasilkan kualitas yang baik, sehingga orang nggak kapok. Yang udah punya pengalaman sekali modifikasi, dia akan kembali memodifikasi untuk unit kedua, terus unit ketiga. Yang sekarang sampai dengan ya tahun ini aja deh, itu kecenderungannya adalah punya satu terus udah nggak mau lagi karena dia luka hatinya. Ada beberapa yang kemudian nambah customnya, tapi hitung dari 10 orang yang memulai custom yang bisa kemudian numpuk jadi customnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu nggak lebih dari 3. Sisanya adalah Luka jadi nggak hati. enak, Kecewa. kecewa. Sebenarnya gini Om, apapun itu custom is custom menurut gua. Pada saat orang berani untuk merombak motornya itu sama aja lo kayak lo main mobil deh, standar terus lo ceperin ya udah beda lah. Iya udah beda. Ya, orang bilang no pain no gain itu benar di industri ini. Tapi sekarang yang menariknya kan teman-teman semua tuh pelaku-pelaku custom workshop itu mereka sudah mulai terus belajar memperbaiki Ya dari hari ke hari kualitasnya. ya. Kita bisa melihat ya, termasuk gua lah. Gue juga banyak belajar dari kesalahan yang dulu-dulu pernah dilakuin. Tapi apapun itu balik lagi Om, sebenarnya kadang-kadang yang bikin orang luka hatinya itu atau customer luka hatinya karena mereka kaget sebenarnya. Ya tadi banyak kan datang Datang motor mereka ya. bukan anak motor gitu kan. Jadi Mungkin ekspektasinya berarti iya, banget. Mendingan cobain dulu deh ya. mungkin beda kalau semuanya, kalau lu udah beda lah. Maksudnya memang lu kan udah memang anak motor. Terus Om Darius juga main motor nih, yang biasa terus tiba-tiba belusukan, terus lu bawa motor gini, lu pasti nggak kaget. Nggak kaget. Karena memang lu sudah pernah ngerasain bawa motor bahkan di medan berat Iya. sekalipun. Nah, cuman kan akhirnya banyak orang yang, aduh Mas, kok joknya begini ya, joknya begitu, karena sebenarnya memang lu butuh adaptasi di motor. Iya. Itulah Nah, custom ya. Nah yang cilaka itu kan pada saat terus dia berkeluh kesah sama orang lain nambahinnya ngember. Nah itu Dan yang itu males. salah satu. Iya kan. Biar. Kalau mau bertanya nih ntar tuh Biar- nyambung biar- dari pertanyaan sini. Biar itu yang berbahaya Iya. sebenarnya. Padahal Persaingan di dunia custom tuh kejahatan salah satu yang paling jahat itu tuh. wah, gua udah sering jadi korban. Ya. Gue nih kan punya banyak temen Don ya. Iya. Karena kan gue wartawan boy. Iya. Gue setiap minggu gue harus ngumpulin hasil terbaik dari modifikasi yang ada di sampai daerah-daerah. Jadi gue kenal sama. Tuh gue jadi pusing boy. Gue datang ke A curhat tentang aduh ada orang ini ngomongnya B. Terus gue datang ke B ngomongin yang C. Gitu-gitu aja. Dan ya jadi tahu dah. Gua selalu bilang gitu kan. Gua pernah ngobrol-ngobrol sama, lu kenal Mas Lulut lah ya. Lalu Penggagas Custom Fest, Custom salah Fest. satu event custom terbesar di Indonesia. Gue selalu bilang dan gue yakin, teman-teman kita tuh sekarang tuh sebenarnya untuk ngebangun motor udah pada jago-jago, udah makin jago-jago ya. Maksudnya lo terbantu lah dengan peran media sosial, lo kapan aja bisa ngeliat di Pinterest Ya, banyak. ya. Lo sekarang mau bikin frame Harley aja udah ada ukurannya Ya. Om. Lo bisa Nggak ngeliat perlu di Google, lo media searching di kalau Google, sekarang ya. iya. Lo searching di Google, oke sudut tracknya sekian, ini sekian. Yang harus dibenahin tuh attitude Om. Maksudnya kita tuh masih banyak yang Budaya. saing-saingannya tuh jadi nggak sehat.
Maksudnya nggak sehat ngejelekin satu sama Iya. lain. Iya. Terus yang tadi lu bilang lu datang ke workshop A nyeritain B. Iya. Datang ke workshop B-nya yang diceritain A sama C. Iya, nambah lagi. Bulet aja di situ. Jadi kalau orang Tapi baru kalau lagi ketemu Iya, kayaknya akrab keren lah, banget. boy. Kalau lagi ketemu keren boy, kalau ketemu keren. kayak orang pacaran dalam Iya, belakang. iya. Parah. Padahal pelukan di belakang tuh. Itu ngehe banget ya. Buat celurit, Ya. Dan itu membuat takut sebenarnya orang-orang yang baru mau main. Iya. Jadi nih nggak jelas mau kemana. Iya, iya, iya. Dengerin sini, bilang buruk. Gue mau bawa ke sini, tapi sempet denger. Nah, Dan ini kan kayak budaya, sebenarnya budaya orang Indonesia tuh nggak kayak budaya, bukan kita ngecilin artinya peradaban budaya kita gitu, bukan begitu. Tapi memang kebiasaan yang kita terima dari masyarakat kita tuh susah banget orang Indonesia tuh ngomong ke orang lain, bagus ya mau motor lu, walaupun Apresiasi. kondisi. Budaya apresiasi Iya. itu kurang banget memang. Iya. ya itu tadi gua sering lah, akhirnya kita banyak dapat kejadian. Ya itu tadi yang lu bilang Om. Luka hati itu sebenarnya bukan disebabin dari kesalahan produksi di motornya. Tapi pada saat lu orang baru, terus lu ngebangun motor, terus lu datang ke satu perkumpulan, terus lu dicengin, lu pasti nggak enak banget. Iya. Luka hati lo Iya, anjir itu. Terus kadang-kadang yang pertanyaan gini yang paling sering, ya gue nggak tahu ya, mudah-mudahan sekarang enggak ya, karena gue udah agak-agak antisosial, jadi ya udah gue lebih suka dengan dunia gue sendiri. Kadang-kadang yang paling jelek tuh gini Om, lo ngebawa motor di situ berapa? 50 juta. Ya, Wah, di tempat gue 25 juta. Begini mah di tempat gue. Iya. Nah itu kan Diskonnya setengah kadang-kadang harga ya. luka kan hari. Iya. Tapi orang nggak tahu, lo ngebangun motor kan bukan cuma sekedar lo beli part, lo tempelin Iya, kan betul, Om. betul, betul. Ada prosesnya. Nggak tahu raw materialnya waktu masuk ke bengkel kayak gimana. Kan bayar gaji karyawan Iya. dong. Kalau gue bayar pakai daun, gue tidak bisa. Itu kan karyawan gue kan tetap harus gue gaji. Gitu ya, dan emang ya masih deh itu masih terjadi ya. Semoga enggak ya sekarang Iya, ya. semoga. Tapi itu emang klasik banget sih hal-hal kayak gitu di di dunia permodifikasian Indonesia khususnya dari tahun 99. Gue hampir setiap minggu selalu mendengar cerita baru tentang keburukan salah satu builder. Jadi menurut gue nggak ada bener. Lu sama aja semuanya kalau gitu kan. Tapi tetap karyanya gue ambil, gue tulis dan gak pernah gue jelekin tuh kalau di media. Karena Harus ada itu sih, harus ada. karena kan karya seni, Bo. Iya, iya itu. Kan abstrak nilainya. Abstrak juga, ini, ya kan? abstrak. Gue berani bilang jelek dalam sebuah laporan-laporan gue di jurnalis dulu. Itu kalau mass product, Iya. barang-barang mass product itu berani gue bilang jelek. Tapi kalau custom gue bilang jelek, jangan Dan dia mungkin- emang maunya orangnya. Iya, tapi mungkin juga custom mungkin fungsinya kali ya. Selama fungsi safety-nya tetap dijaga kan, itu pasti jadi pertimbangan lo Oh juga. iya, kan? iya, kan? betul. Tapi kan Kalau mau dipakai sama kadang- pemilik, ya kalau sifatnya customnya untuk show, untuk show ya beda Beda lagi lagi, ya kan. show. Tapi kalau dipakai kan pasti itu jadi Iya, salah satu betul. apa, Sebenarnya gue rasa juga- kalau mau dipakai dia nggak berani merubah sasis. Sebenarnya juga ada juga nilai positifnya pada saat terus gue bikin package strip Om Indonesia Ratuis karena motornya kan motor custom. Sampai akhirnya orang lihat kan, karena motor itu kan gue bawa kemana-mana Om. Sampai gue bawa ke Flores segala macam. Lu pakai sih, lu pakai Gua jalan. dipakai, dan walaupun memang Konsisten banget. belusukannya tidak seperti lu berdua Iya. yang sampai masuk hutan gitu, tapi paling tidak ada tempat-tempat yang memang akhirnya ngebutuhin sedikit effort, medannya juga light off road dan terbukti aman-aman aja. Ya fun lah, gue fun gitu. Sampai akhirnya itu juga gue bersyukur banyak orang akhirnya yang ngubungin untuk bangun motor. Gue pengen bangun motor dong. Gitu. Basicnya ini, gue pengen bikin scrambler karena ya motor itu gue bawa Om. Motor itu gue bawa, ya alhamdulillah nggak ada yang ditakutin banyak orang soal wah nanti kenapa nggak safety. Sebenarnya kan kalau ini kan gue kayak ngebangun satu motor itu kan sebenarnya kayak rangka utama nggak gue rubah Om. Yang gue rubah cuma subframe, kaki-kaki yang ada malah terupgrade ya Om ya. Jadi memang terupgrade, ada yang depannya gue ganti upside down, lebih ke lifestyle sebenarnya, lebih ke gaya ya, lebih ke style. Tapi dari style itu kan sebenarnya part-part yang bawaan dari yang jauh lebih bagus daripada bawaan motor. Ya. Harusnya Harusnya. lebih safety. Iya. Harusnya ya. Iya, iya. Pertanyaan terakhir, menurut lu ke depannya tren yang akan berkembang apa? Jangan 2020 deh, percuma lu kembangin sekarang juga gak ada yang lihat Iya. daripada ngomongin corona. Iya. Mendingan 2021 atau 2022. Lu ngomong di gimana? Gue masih percaya orang scrambler, tracker itu masih tetap jadi tren Om. Karena balik lagi sekarang itu memang Scrambler mengarah ke adventure. Yes, betul. Itu karena orang akhirnya sekarang gue ngelihat orang udah bergeser nih. Iya. Dari yang tadinya awalnya
bikin atau beli motor, ngebangun atau beli motor dipakai San Mori, terus mulai nih mereka, gue pengen jalan jauh deh. Nggak ngerepotin. Mulai Jakarta Bandung, nanti mulai Jakarta Jogja. Nanti kalau udah ketemu sama lu berdua, jadi tuh setengah SUV itu, ya kan? Masuknya ke hutan. Udah, jadi setengah SUV. Jadi Jadi sejalan sama ini ya, beberapa brand juga kan udah mulai ngarahin ke situ tuh. ya, Ngajarin customer-nya juga gitu kan. Mereka bikin ngajarin. event juga udah mulai dibawa ke Iya, off-road walaupun ke masih off-road, light gitu kan. Iya betul. Terus mereka mulai yang jalan ke destinasi, Iya. nge-explore Indonesia. Remote Jadi area. gua ngeliat sebenarnya trend scrambler, tracker masih tetap berjaya. Karena orang yang bangun motor pengen bisa dinikmati nih. Dan memang secara bentuk mudah, siapapun orang yang nggak perlu keterampilan khusus kayak naik motor adventure Iya. tinggi. Iya. Gue sih senengnya, gue malah lebih suka yang ngebangun gitu terus om. Kenapa? Ngebangunin cepet, gue nggak butuh waktu lama, duitnya tetap lumayan. Dan satu lagi, itu dorong orang untuk main ke pedesaan Iya. dan menumbuhkan ekonomi di daerah. Nah, Gue itu. salut sama lo. Iya. Itu salah satu poin yang paling penting loh. Iya. Orang nggak sadar, tapi itu menumbuhkan ekonomi daerah Iya, itu itu daerah. impact-nya besar. Loh. Sekarang ini orang-orang di guru pada teleponin gue. Kang Garay, Nggak main-main kesini. Iya. Nah, apalagi kalau terus tiba-tiba kayak Om Darius ngopi di satu tempat Iya. itu di Oh, posting jadi di ramai. Instagramnya, Betul. lu Betul. secara nggak langsung Betul. itu benar-benar yang ngebikin gue pengen datang ke tempat yang Iya. Darius. Gitu. Yes. Ini pertanyaan tambahan nih, berhubung sama virus corona, kita kan udah hampir 3 bulan nih ditahan supaya nggak main, ya. Dan ini kan habis Lebaran, Iya. biasanya orang tuh, Wah, udah kayak Om Garing aja mau ada event nih. Udah mulai Gua nggak tahu nih, kayaknya gua nggak tahu ditunda apa dilanjutin, gua nggak tahu nih. Tunda aja Bu ya. Nah, 1000 lu, orang lu sebagai pelakunya nih gitu, mungkin workshop tetap bisa jalan gitu, tapi kan aktivitas untuk keluar, untuk main gitu kan pasti berkurang. Menurut lu apa sih sekarang yang terbaik di tengah juga keputusan pemerintah ini masih bingung gitu, mau dibuka jelas. seluas-luasnya tapi resikonya juga besar gitu, mau ditutup tapi juga ekonominya Iya. udah mulai kacau gitu kan. Dari sisi Buat apa anak nih? motor ya, buat Ah. anak motor ya, khusus buat anak motor. Kalau gua sih ngeliat sebenarnya yang soal corona ini awalnya memang worry-nya tingkat tinggi om. Kalau gua pribadi ya. Tapi lama-lama akhirnya ya sudahlah. Yang penting satu kita tetap social distancing, kita tetap jaga kebersihan badan ya om ya. Ya terlepas dari soal ekonomi pasti ngerasain. Jujur maksudnya 3 bulan ini kita pasti ngerasain semuanya. Masih bersyukur ini masih bisa jalan om. Masih bisa jalan, anak-anak masih bisa terbayar gaji, itu buat gue udah bersyukur. Tapi mudah-mudahan sih nggak lama lagi lah ya om ya, apalagi ya mulai gejala-gejala orang juga satu udah mulai kebal nih ya, udah mulai Kalau kata temen gue pengamat ekonomi dari Sinatria, sebenarnya kita lagi ada bonus demografi. iya Jadi tenang aja 2 bulan recovery. bonus demografi ya. Jadi kita jalan atau tahan dulu nih buat sekarang nih. Sekarang nih habis Lebaran kan. Habis Ini kayaknya lebaran. momennya pas banget soalnya buat ngegas nih. Gua sih ngelihatnya Juli lah om ya. Juli itu kita udah bisa lebih longgar lah. Karena kalender adventure trip itu adanya di Juli. Enggak juga om. Sebenarnya Sulawesi gue tau banget di Sulawesi ditahan masih ke pending waduh. nih. Sebenarnya yang paling miris tuh gue sakit hati banget om. Pedih bukan sakit hati ya. Harusnya gue tuh Mei ini tuh bawa trip. Ada tamu dari Jerman om bawa trip sampai akhirnya ya mereka cancel. Ya udahlah apa boleh buat. Tapi ini kan kalau ngeliat kondisi sekarang ya mulai nih ya satu-satu keramaian. Jakarta udah nggak kayak bulan Maret kemarin om. Udah mulai macet nih. Juni, Juli ya mudah-mudahan lah. Gue juga nggak pengen lama-lama om. Kita pengen bisa ekonomi kita bisa jalan lagi. Dan orang-orang sehat gitu ya. Destinasi pertama begitu dibuka, begitu ada kesempatan buat Iya. ngegas gimana? Kan lo tahu. Kan gue mau ngajak lo. Sulawesi. Sulawesi pokoknya udah tuh. Kita atur udah selesai. Panjang itu. Lu paketnya berdua deh. Paket kita berdua. Bertiga kita Sulawesi. Sulawesi ya. Gue pengen banget om riding di Sulawesi tapi emang bukan sekedar riding om. Iya. Karena ya balik tadi gue dan teman-teman kan bikin digital media om namanya Discover Ride Magazine. Mimpinya cuma satu om, gue pengen banyak tempat di Indonesia yang bisa tereksplor. Terdokumentasikan. Banyak teman-teman motor sebenarnya riding dari kota A ke kota B itu ya cuma sekedar riding kan. Iya. Iya kan. Ya Cuma jadi sekedar- experience-nya personal. Iya, experience-nya personal nggak ada yang dinikmatin. Iya, iya. Kalau lu pada saat riding masuk ke alam ngeliat lu bisa nikmatin banyak hal. Iya. Om. Tapi ini dari kota A kota B cuma wet gitu loh. Lewat doang. Yang ada kebut-kebutan. Iya. Nah,
di Discover Ride Magazine kita sebenarnya udah pengen ngadain acara, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Jadi emang kita pengen explore Sulawesi. Ya Top. semoga kita panjang umur, kita bisa jalan bareng sama Amin. Road Captain. Jangan. Kalau kata gue ini semakin ditempel mau dibilangin teman orang Road motor Captain. makin kencang katanya dari Road dia. Captain, sweeper, dia bawa mobil, Bagian logistik. apa sih? Gua logistik. Logistik. Enggak. Tapi doain lah mudah-mudahan Amin. lancar. Thank you banget. Thank you, Om. Makasih banyak, Om, ya. Sehat-sehat, sukses. Dan Amin, kita sama-sama. ketemu di jalanan pastinya. Sama-sama Om. Sukses juga Om dari Songgaren sama bacotnya. Oke, sampai di sini dulu bacot kita bersama Doni dari Studio Motor. Semoga bisa apa ya? Bisa nambah wawasan info Soal percustomer tentang perbacotan lah. Tunggu di episode berikutnya ya. Sampai ketemu lagi.